Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isneni Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi data. Yang pertama adalah sistem komunikasi data. Apa sih pengertian dari sistem komunikasi data? Sistem komunikasi data adalah jaringan fisik dan fungsi yang dapat mengakses komputer mendapatkan fasilitas seperti menjalankan program, mengakses basis data, melakukan komunikasi dengan operator lain, sedemikian rupa hingga semua fasilitas berada pada terminalnya walaupun secara fisik berada lokasi yang terpisah. Berikut adalah contoh gambar proses komunikasi data. Di dalam gambar tersebut tertera komunikator, pesan, penerima, dan umpan balik. Apa sih maksud dari tersebut? Dan apa sih tugas dari masing-masing? Kini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari proses komunikasi data itu sendiri. Proses komunikasi data yaitu bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Lalu tugas dari komunikator itu merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau komunikasi. Sedangkan pesan itu sendiri mempunyai makna, yaitu setiap pemberitahuan yang berisikan kata maupun komunikasi secara lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan itu menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Pesan terbagi menjadi dua, yaitu pesan verbal dan pesan nonverbal. Selanjutnya ada penerima. Penerima merupakan pihak yang memperoleh pesan atau stimulus yang dikirimkan oleh sumber. Selanjutnya, peran penerima yaitu mencerna dan menanggapi stimulus atau pesan tersebut dengan mendengar, melihat, membau, atau merasakan. Secara garis besar, penerima dapat terbagi menjadi dua, yaitu penerima aktif dan penerima pasif. Yang terakhir adalah umpan balik atau feedback, merupakan isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Selanjutnya yaitu keefektifan data tergantung pada 3 hal. Itu menjadi tolak ukuran sistem komunikasi data. Yang pertama ada pengiriman atau tepat tujuan. Maksudnya gimana? Maksudnya itu sistem harus mengirimkan data yang sesuai, yang diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna. Yang kedua itu akurasi atau datanya akurat. Akurasi itu maksudnya sistem harus data yang akurat, data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber. Data yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. Yang ketiga itu timelines atau tepat waktu. Timelines ini menjadi tolak ukur dalam sistem komunikasi data. Karena apa? Karena sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Apabila data tersebut dikirim secara terlambat, maka data tersebut tidak akan berguna. Sedangkan sebaliknya, kalau data tersebut dikirim secara tepat waktu, maka data tersebut akan efektif atau efisien. Selanjutnya, komponen-komponen komunikasi data. Yang pertama ada pesan. Apa sih yang dimaksud pesan? Informasi atau berita yang akan ditransmisikan. Yang kedua, transmitter. Transmitter itu alat yang akan mentransmisikan data. Yang ketiga, receiver. Receiver itu adalah perangkat yang akan digunakan untuk menerima data. Yang keempat, ada media transmisi. Maksudnya, media transmisi ini menjadi alat yang menjadi perantara sampainya data ke penerima. Yang terakhir ada protokol. Protokol itu adalah aturan atau perjanjian yang telah disepakati oleh pengirim dan penerima saat melakukan pertukaran informasi. Protokol ini harus disepakati keduanya karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Selanjutnya ada contoh dari komponen komunikasi data, yaitu protokol.
Protokol itu seperangkat aturan-aturan yang mengatur proses komunikasi dalam jaringan komputer. Lalu apa sih yang disepakati dalam protokol tersebut? Ada 3 hal, yaitu apa yang dikomunikasikan, bagaimana cara berkomunikasi, kapan komunikasi dilakukan. Jadi 3 hal ini harus disepakati dulu oleh si pengirim dan si penerima, karena jika tidak, maka akan sulit berjalan jika tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya ada faktor pertimbangan komunikasi data. Yang pertama ada protokol yang digunakan, misalnya aturan mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima. Yang kedua ada pengsinyalan atau signaling. Maksudnya, suatu prosedur atau protokol yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pengiriman informasi dimulai. Yang ketiga ada media transmisi. Media transmisi ini harus efisien, mempunyai bandwidth yang besar sehingga mempunyai daya tampung data besar juga. Yang terakhir adalah lalu lintas data atau traffic. Lalu lintas biasanya dipengaruhi oleh jumlah dan lokasi dari terminal dan komputer kepadatan lalu lintas. Yang terakhir ada pensinyalan. Dalam pensinyalan memiliki istilah-istilah pensinyalan. Yang pertama ada transmisi. Transmisi adalah proses perambatan dan pengolahan sinyal-sinyal di dalam medium transmisi. Yang kedua ada atenuasi. Apa sih yang dimaksud dengan atenuasi? Atenuasi adalah berkurangnya atau hilangnya kekuatan sinyal secara bertahap seiring jauhnya jarak yang ditempuh sinyal. Yang ketiga ada interferensi. Maksudnya itu gangguan sinyal yang disebabkan oleh noise gelombang lain. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.